Pertanyaan berikutnya datangnya dari Aina Akbar di Kemayoran, Jakarta Pusat nih Ustaz. Pertanyaannya adalah Ustaz, bagaimana kita menguatkan iman khususnya pada akhir-akhir ini banyak sekali fitnah, banyak sekali ajaran yang menyimpang yang memang dicerna oleh akal. Saya minta tolong ya Habib agar kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Habib. Allah telah menyatakan kepada kita ya, zaman itu tidak membahayakan kita. Zaman fitnah sehebat apapun kita tidak bermasalah. Zaman Dajjal pun kita nggak ada masalah. Kalau kita ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masalah itu kita nggak ikut Nabi. Udah tahu zaman fitnah kita ikut-ikutan. Nah, Nabi menyuruh kita di akhir zaman ini apa nasihat Nabi? Kita ikut di dalamnya. Kita berusaha memperbaiki fitnah yang tersebar ini. Kita ikut membela, kita ikut komentar. La. Nasihat Nabi, alaikum bi khawasi anfusikum. Di zaman fitnah, perhatikan dirimu. Dalam riwayat bi khawasi anfusikum. Perbaiki lebih dari keluargamu. Khawasi orang-orang dekat kamu, kamu dan anak dan istrimu. Khawaisi dirimu aja. Kenapa? Karena kadang-kadang istri kita nggak bisa kita selamatkan, anak kita tidak bisa kita selamatkan. Mau diapain? Selamatkan dirimu. Kalau bisa anak istrimu, selamatkan anak istrimu. Jangan sok mau menyelamatkan umat, mau menjaga negara. La. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah, Rasulullah yang paling hebat. Apa kata Allah kepada beliau? Wa ma alaikum bihafid, wa ma antum alaihim bihafid, wa ma anta alaihi bihafid, wa ma anta alaihim biwakil, wa ma anta alaihim bihafid, wa ma anta alaihim biwakil. Kamu Muhammad tidak diperintahkan untuk mengawal umatmu, menjaga umatmu. La. Kamu tidak diberi wakil untuk menjaga dan mengawal mereka. Fadzakir, sampaikan dari Allah, selesai. Berusaha dengan cara penyampaian yang baik. Kamu enggak ditugaskan menjaga mereka. Wa ma anta alaihim bihafid. Ini sebagian orang ingin mengawal agama ini, ingin menjaga negara ini. Ada Nabi aja tidak diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk berusaha memposisikan dirinya ini untuk menjaga. Wa ma anta alaihim bihafid. Yang jaga mereka itu Allah. Kalau udah fitnah Allah takdirkan, maka tidak bisa kita berbuat apa-apa. Selamatkan diri kita, gitulah. Jangan sok kita ini nahi mungkar, jangan sok kita ini ghirah, cemburu kepada agama. Yang paling cemburu agama itu Rasulullah. Yang paling hebat itu Rasulullah. Apa yang Rasul menyuruh kita? Jangan kita sok menjadi orang yang hebat. Rasulullah menyuruh kita di zaman fitnah, selamatkan dirimu dan orang-orang dekatmu. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan fitnah ini. Siapa yang ikut maka kena fitnah. Walaupun niatnya baik, niatnya cemburu atas agama ini, tapi Anda akan ikut kena fitnah. Selamatkan diri Anda. Ikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari fitnah itu, maka apapun yang terjadi fitnah tidak membahayakan kita. La yadurrukum in ihtadaitum. Yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan, Dajjal sekalipun keluar, menyesatkan banyak umat, membuat umat itu kufur, tidak membahayakan kamu kalau kamu dapat petunjuk Allah. Tidak akan mencelakakan kita ketika kita di jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman fitnah udah sunnatullah, mau diapain? Ini bumi Allah, agama Allah.
Yang terjadi ini ketetapan Allah. Allah yang mengatur, bukan saya dan Anda. Maka waghnam zamanak wastarih, kata Habib Abdul Haddad, manfaatkan zaman kamu. La yukallifu illa nafsak. Yang Allah paksa dirimu. Jadikan dirimu orang yang taat. Anak istrimu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari neraka Allah. Jauhkan dirimu dari fitnah. Jauhkan keluargamu dari fitnah. Jalankan perintah Allah, salat berjamaah, baca Quran, jaga mata, jaga lisan, manfaatkan hidup ini, nikmati hidup ini dengan ibadah dan ta'ah. Yang di luar sana biarin. Anda tetap selamat. Kalau ikut Nabi, Anda pasti selamat. Dan fitnah ini akan hilang. Dan akan datang lagi fitnah baru. Dan hilang lagi. Datang lagi fitnah baru lagi. Dan hilang lagi. Ya ikhwan, berapa banyak hidup saya dan hidup Anda mengalami banyak fitnah. Apakah fitnah itu sampai sekarang? Lah. Ada batas waktunya. Setiap fitnah ada batas waktunya. Dimulai tanggal mulainya, jam mulainya, hari mulainya, tahun mulainya udah ditentukan oleh Allah. Dan akhirnya pun udah ditentukan oleh Allah. Mulai tahun ini, bulan ini, hari ini jam sekian. Berakhir tahun ini, bulan ini, hari ini jam sekian. Selesai. Dan akan datang lagi fitnah baru. Seperti itu juga. Mulainya dan akhirnya ditentukan oleh Allah. Akan datang lagi fitnah baru lagi. Kalau kita diajak untuk ikut dalam fitnah ini terus, habis umur kita. Kapan kita memperbaiki diri kita kepada Allah? Itulah. Kapan kita berusaha menikmati sholat, zikir, menjaga anak istri kita? Kita disibukkan dengan fitnah terus. Makanya sangat disayangkan tokoh-tokoh agama yang mengajak umat ini ikut dalam memikirkan fitnah. Nah, di acara-acara haul, di acara-acara maulid, buat umat ini dekat dengan Allah. Jangan umat ini Anda takut-takuti dengan fitnah yang ada. Ajak mereka itu untuk cinta Allah, cinta Rasul, untuk salat berjamaah, untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka tidak masuk dalam fitnah itu, tidak mendengar fitnah itu, tidak ada fitnah itu di daerahnya. Ada apa? Kita sebutkan. Ada apa kita buat orang itu takut, tegang, khawatir, stres? Buat mereka itu gembira. Buat mereka itu sejuk. Beri kabar gembira. Agama Allah tidak akan hilang. Semakin makmur, semakin makmur. Siapapun yang akan menghancurkan agama ini sia-sia. Sia-sia. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Sehingga Nabi mengatakan, Zuwiyat liyal arud, kata Nabi. Bumi ini dibentangkan oleh Allah kepada aku sampai hari kiamat. Dan saya lihat agamaku masuk di setiap rumah di bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Seluruh dunia akan dihukumi dengan Nabi Muhammad, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada waktunya. Tunggu waktu itu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kita sok menjaga agama ini. Agama ini harus kita jaga, harus kita kawal. Kita yang bisa jaga agama ini, kita akan jaga negara ini. La ilaha illallah. Kampung kita nggak bisa jaga. Rumah tangga kita nggak bisa jaga kadang-kadang. La hada ghurur. Ini tertipu, merasa dirinya hebat. Kita dhaif, kita lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya menang terus? Enggak. Ada kalanya kalah. Padahal Rasulullah
Padahal sahabat Nabi Muhammad, kurang apa mereka? Tapi dijadikan kalah sama Allah. Ini untuk apa? Ini pelajaran bahwa bumi ini sesuai keinginan Allah. Allah menangkan umat Islam, Allah kalahkan umat Islam, menangkan lagi, kalahkan lagi, udah. Jangan Anda stres memikirkan fitnah. Fitnah itu akan datang, gak bisa kita hindari, dan akan pergi. Gak bisa kita tahan, gitu loh. Karena itu, tidak membahayakan kepada saya dan Anda. Fitnah apapun di luar ketika kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kabar gembira untuk kita semua, fitnah apapun akan berlalu. Akan berlalu. Dipertahankan gimana pun tidak bisa. Akan ada waktunya, akan hilang. Tinggal siapa yang selamat dan siapa yang celaka. Yang selamat yang ikut Nabi Muhammad. Apa sabda Nabi? Jangan ikut-ikutan membahas fitnah. Udah biarin. Kembali ke rumah Anda, perhatikan anak istri Anda. Ini orang yang selamat dari fitnah. Kalau Anda sok maju, sok memperbaiki, Nabi menyuruh kita kembali ke rumah, kita nggak mau ikut Nabi, sok merasa cemburu kepada agama, terpanggil Allahu Akbar, Anda akan celaka. Anda akan celaka karena Anda tidak ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi disayangkan. Membuat orang-orang ini gelisah, membuat orang-orang ini tegang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang udah capek hidup, udah capek cari nafkah. Biarkan mereka ibadah dengan nikmat, selamatkan mereka dari fitnah dan selesai. Ya. Jangan takut, umat Nabi ini berkah dan dijaga oleh Allah, apalagi Indonesia. Udah aman, banyak aulia, banyak salihin, banyak ulama. Ya, sunnatullah, teguran bagi habaib, teguran bagi ulama, teguran bagi kita ambil hikmah dan jalan. Jangan dibesar-besarkan, karena semua fitnah kecil. Yang fitnah dajjal itu orang mukmin selamat dari dia. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, dan Allah kita tidak terbawa siapapun untuk masuk di dalam fitnah ini. Saya nggak mau ikut kamu, saya ikut Nabi Muhammad. Nabi menyuruh saya untuk tidak ikut-ikutan. Nabi menyuruh saya untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Kamu menyuruh saya untuk ikut fitnah, kamu jalan sendiri. Kamu jalan sendiri, saya nggak mau ikut kamu karena kamu melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.